Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Surakarta, marilah kita bersama-sama untuk mempelajari memasukkan nilai ke dalam e-raport. Yang pertama adalah kita buka dulu browser, bisa menggunakan Chrome atau browser yang lain. Saya coba menggunakan browser yang lain. Kemudian kita ketikkan alamat URL-nya, yaitu eraport.smkn2solo.sch.id. Nah, kita masuk di halaman login. Ya. Halaman login kita menggunakan email masing-masing serta sandi yang terenkripsi. Ya, saya akan meminjam salah satu user password dari Bapak Ibu Guru. Saya pinjam user passwordnya Bapak Sutarno. Jangan lupa di sini kita harus memilih semester ganjil. Kalau sudah semester ganjil, kalau belum bisa diklik di bagian kanannya, kita pilih semester ganjil. Kalau sudah, kita klik masuk. Ini adalah halaman beranda dari user Bapak Sutarno. Informasi yang ada, Bapak Sutarno mengajar informatika di kelas 10 TKJA dengan wali kelasnya Bapak Marianto dan 10 TKJB wali kelasnya Bapak Purwito. Bapak Sutarno juga mengajar dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi di kelas 10 TKJA, 10 TKJB, dan 10 TKJC. Wali kelas informasinya juga sudah ada. Untuk kelas A Bapak Dr. Andes Marianto, 10 TKJB Bapak Purwito, 10 TKJC Ibu Novia Dian Ekayani. Dengan jumlah murid peserta didik masing-masing ada 32. Ini informasi yang ada di beranda. Selanjutnya, yang pertama-tama kita lakukan di dalam mengisi e-raport adalah kita melihat referensi terlebih dahulu. Kita klik referensi. Di dalam referensi ada referensi peserta didik dan referensi kompetensi dasar. Ya, untuk referensi peserta didik kita abaikan dulu, kita akan pelajari dulu referensi kompetensi dasar. Kita klik referensi kompetensi dasar. Nah, di sini untuk referensi kompetensi dasar untuk mata pelajaran informatika ada 4 dengan kode BK, TIK, JKI, dan SK. Ya, nanti di halaman Bapak Ibu Guru masing-masing akan sudah tampil. Ya, untuk dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi juga sudah ada kompetensi dasarnya. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus bisa memilah mana yang nanti akan diberikan penilaian di semester gasal dan mana yang akan diberikan penilaian di semester genap. Di sini saya akan ambil contoh bahwa untuk pelajaran informatika, ya, yang akan diberikan penilaian nanti dengan kode BK dan TIK, sehingga untuk JKI dan SK akan kita nonaktifkan. Ya. Langkahnya adalah pada baris JKI di mata pelajaran informatika, kode JKI di sebelah kanan ada kolom aksi tindakan, ya, tindakan. Ya, kita klik. Nah, di sini ada aksi yang bisa kita lakukan adalah ubah ringkasan, hapus, nonaktif, dan hapus ganda. Ini untuk yang file-file yang ganda. Ya. Kita pilih yang nonaktif. Nah, di sini kompetensi dasar tidak ditampilkan di perencanaan. Kita klik OK. Oke. Selanjutnya untuk yang SK juga seperti itu, ya. Di aksi kita pilih nonaktif. Ya. Ya. Kalau sudah nonaktif bisa kita lihat di halaman berikutnya karena ada banyak
kompetensi dasar. Nah, di sini untuk sistem komputer dan jaringan komputer itu sudah statusnya nonaktif. Sehingga yang aktif nanti yang diberikan penilaian hanya kode BK dan TIK. Referensi kompetensi dasar sudah kita setting, kemudian kita membuat perencanaan. Ya, silahkan klik perencanaan. Ya. Di sini untuk perencanaan ada beberapa pilihan, ada penilaian PK, rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, serta bobot keterampilan. Ya, kita nanti hanya fokus pada penilaian PK. Yang lainnya kita abaikan dulu. Ya, kita klik penilaian PK. Di sini belum ada penilaian, ya, perencanaan penilaiannya belum ada. Ya, informasinya tidak ada data untuk ditampilkan. Ya. Untuk menambah rencana penilaian PK, di sebelah kanan atas ada tambah data. Ya. Ya, silakan diklik tambah data. Nah, di sini untuk tahun ajaran otomatis sudah semester 1 atau ganjil untuk tahun 2021-2022. Dan tingkat kita pilih Pak Sutarno mengajar kelas 10 dengan rombongan belajar ada 10 TKJ A, B, C. Saya ambil yang TKJ A. Kemudian mata pelajarannya ada 2 tadi, informatika dan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Saya pilih yang informatika. Nah, di sini rencana penilaian nanti ada beberapa jenis penilaian. Ya. Di sini untuk aktivitas penilaian, ya, ini sementara ada 5 aktivitas. Ya. Ya, Bapak Ibu guru, kalau memang penilaiannya nanti untuk aktivitas penilaian kurang, bisa tambah aktivitas penilaian. Sehingga nanti akan tambah 1 kolom di bawahnya. Baik, untuk aktivitas penilaian saya sudah siapkan. Yang pertama adalah untuk ulangan harian. Nanti akan saya lakukan 2 kali. Kemudian UTS dan ulangan akhir semester, ujian akhir semester. Oke, aktivitas penilaian saya isikan dulu untuk ulangan harian yang pertama. Ulangan harian kedua, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jenis penilaian, ya, di sini ada 2, penilaian sumatif dan penilaian formatif. Yang perlu diperhatikan ketika kita memilih penilaian formatif, maka di bagian bobot nanti tidak ada bobot atau kosong, nanti kita bisa memasukkan. Ya. Tapi kalau penilaian sumatif nanti secara otomatis di bagian bobot akan terisi 1. Ya, untuk sementara saya akan pilih yang sumatif. Ya, di sini bobotnya otomatis 1. Ya, semuanya saya buat sumatif dulu saja. Oke, sudah. Bobotnya sudah otomatis 1. Kemudian pada kompetensi apa penilaian itu dilakukan, ya. Untuk ulangan harian pertama saya melakukan penilaian untuk kompetensi dasar BK, ya. Kemudian ulangan harian keduanya untuk TIK. Kemudian ujian tengah semester saya lakukan untuk BK dan UAS-nya di akhir, ya. Kalau sudah, untuk keterangan opsional boleh diisikan, boleh tidak. Oke, kalau sudah silahkan klik simpan di bagian bawah kanan. Ya, di sini sukses, data perencanaan PK berhasil disimpan. Oke, kita sudah punya perencanaan penilaian. Kita hidden terlebih dahulu perencanaannya. Ya. Kemudian kita akan melakukan penilaian atau memasukkan nilai di dalam Eraport-nya.
ya, silakan diklik penilaian. Nah, ya, tadi kita membuat penilaian di penilaian PK, sehingga untuk penilaian yang lainnya, menu-menu yang lain, sementara kita abaikan dulu. Ya, silahkan klik penilaian PK. Tahun ajaran sama, semesternya semester 1 atau ganjil. Tingkatnya tadi Pak Tarno mengajar tingkat 10. Rombongan belajarnya 10 TKJA. Mata pelajaran informatika. Nah, di sini rencana penilaian kita tadi membuat 4 rencana penilaian, nanti kita masing-masing memasukkannya. Ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, UTS dan UAS. Ya, yang akan kita lakukan pertama kali adalah ulangan harian yang pertama. Nah, di sini kita bisa mengunduh format Excel-nya atau kita langsung menuliskan di sini. Ya, misalnya di sini ada 80 dan seterusnya. Namun kita akan coba unduh file format Excel-nya ya. Saya hapus dulu. Oke, kita unduh format Excel-nya. Ini adalah unduh berarti template-nya. Ya. Saya klik unduh format Excel. Nah, sudah terdownload. Ya. Kita buka foldernya. Di sini sudah ada. Ya. Format nilainya. Kemudian format nilai ini kita isi. Ya. Format nilai ini kita isi. Yang nantinya akan kita unggah file Excel tersebut di dalam Eraport. Sementara saya sediakan data, sudah sediakan data untuk ulangan harian 1, 2, UTS maupun UAS. Oke, saya minimize dulu. Unduh format Excel sudah kita lakukan. Kemudian kita akan unggah format Excel-nya. Kita unggah format Excel, klik unggah format Excel. Kemudian akan tampil folder. Tadi ujian harian pertama, ya, saya klik ujian harian 1, filenya bisa diganti nama, ya. Kalau sudah klik open. Baik, di sini untuk ulangan harian pertama sudah masuk, ya. Sementara nilainya saya buat sama semua, ya, sama-sama semua. Di bagian bawah ada tombol simpan. Ya, silahkan klik simpan. Berhasil, nilai berhasil disimpan. Klik OK. Untuk mengupload rencana penilaian yang lain sama prosesnya, kita pilih dulu tingkatnya. Kemudian rombongan belajarnya 10 TKJA, mata pelajarannya informatika. Ya, perencanaan penilaiannya ulangan harian kedua. Klik unggah format Excel. Ya. Sudah saya siapkan datanya. Open. Nilai sudah masuk. Di bagian bawah ada tombol simpan, silakan diklik. Berhasil disimpan. Oke. Demikian juga untuk penilaian yang lain, ya, sama prosesnya. Untuk UTS ini ya, di bagian bawah klik simpan. Ya, terakhir adalah ujian akhir semester. Oke, unggah format Excel. Simpan. Oke, rencana untuk penilaian sudah kita upload semua. Sekarang kita akan melihat capaian kompetensinya. Ya, masih di menu penilaian, ya, kita pilih capaian kompetensi. Oke, sudah masuk sama, kita pilih dulu tingkat 10. Rombongan belajar 10 TKJA, mata pelajaran informatika. Ya, di sini untuk nilai CP-nya yang tertinggi 85, terendah 84, ya.
sama semua karena tadi datanya sama. Nilai akhirnya sementara tampil 80. Ya. Nggak mungkin ini nilai APK 80 ya. Karena apa? Karena di bagian beranda belum kita sesuaikan ya. Di sini kalau nilai akhir sudah muncul semua ya, kita bisa simpan di bagian bawah. Berhasil disimpan, klik OK. Nah, setelah selesai kita melihat memasukkan nilai dan capaian kompetensi, kita kembali ke beranda dulu, jangan lupa. Nah, di bagian generate nilai harus kita perbarui agar nanti nilai yang tersimpan di server adalah nilai yang terbaru ya. Oke, generate nilai, silahkan klik perbarui. Lanjut, Anda yakin ya? Generate nilai selesai. Nah, sampai di sini untuk upload nilai di Eraport sudah selesai. Ya, untuk informasi lebih lanjut, apabila masih kurang paham, bisa menghubungi tim IT. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.